Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat ketika teman-teman login ke info.gtk.kemdikbud.go.id mendapatkan tampilan status validasi TPG. Ini sudah berwarna hijau dan juga sudah valid. Tentunya sekarang ini kebanyakan sudah sampai di penerbitan SKTPG, kemudian juga pengusulan SKTPG, dan juga mungkin sudah ada yang realisasi. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu baru saja rilis siaran pers Kemdikbud terbaru, yaitu tentang pencairan tunjangan sertifikasi 2024. Tentunya bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum cair, nanti bisa simak informasi ini ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, semuanya informasi pertama di sini kita kutip dari BPGB Jawa Barat, teman-teman. Nah, di sini disampaikan bahwasanya terdapat info penting terkait tentang pencairan TPG atau tunjangan profesi guru. Itu berdasarkan dari siaran pers Kemdikbud terbaru nomor 163, yaitu Sipers A6/5/2024. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat pada caption ya, yaitu terdapat percepatan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG. Ini memang menjadi fokus Kemdikbudristek meskipun terdapat keterlambatan pada triwulan 1 tahun 2024. Upaya terus dilakukan hingga saat ini baru sekitar 26 Pemda yang berhasil menyalurkan dana TPG ke rekening. Nah, sementara 297 Pemda ini masih dalam proses ya. Coba kita cek untuk informasi selengkapnya ini seperti apa. Nah, di sini kita bisa cek ya pada bagian ini bahwa kaitannya sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG triwulan 1 tahun 2024. Jadi Kemdikbudristek ini menghimbau para pihak terkait ini mempercepat yaitu proses pencairan tunjangan profesi guru atau TPG. Terkait proses penyaluran dana tunjangan profesi guru atau TPG triwulan 1 tahun 2024 ke rekening guru hingga minggu kedua bulan Mei 2024. Baru terdapat 26 pemerintah daerah atau Pemda yang telah menyalurkan dana TPG ke rekening guru. Sebanyak 297 Pemda sedang dalam proses menyalurkan dana TPG ke rekening guru, dan sebanyak 223 Pemda ini belum dapat menyalurkan dana TPG, mengingat masih dalam proses penyaluran dana dari kas negara ke kas umum daerah ya. Setelah Kemdikbudristek ini melalui Dirjen GTK memberikan rekomendasi untuk percepatan penyaluran dana dari kas negara ini ke kas umum daerah. Jadi dari Ibu Dirjen GTK ini mendorong Pemda untuk dapat menyalurkan dana TPG ke rekening guru ini sebelum batas waktu 14 hari kerja sejak dana TPG diterima di rekening kas umum daerah. Nah, di sini kami secara konsisten terus mengawal proses distribusi TPG sesuai dengan ketentuan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan Pemda untuk memastikan kelancaran proses penyaluran TPG bagi para guru. Kami mendorong satuan pendidikan dalam memperbarui data Dapodik ya atau data pokok pendidikan dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk dilakukan verifikasi dan validasi, yang jika memenuhi syarat akan diajukan operator Pemda sebagai calon penerima dana TPG sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan ya. Ini untuk menghindari terjadinya hal serupa atau keterlambatan pencairan. Jadi di sini dari siaran pers ini terdapat beberapa poin penting yang perlu kita ketahui, termasuk juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini untuk di status info GTK-nya ini belum valid ya, atau mungkin juga sudah valid namun belum cair sampai dengan sekarang. Yang pertama, Kemdikbudristek itu berupaya mempercepat pencairan tunjangan profesi guru atau TPG di Indonesia. Saat ini terjadi keterlambatan pencairan TPG untuk triwulan 1 tahun 2024. Hingga saat ini baru 26 Pemda yang telah menyalurkan dana TPG ke rekening guru. Sebanyak 297 Pemda masih dalam proses penyaluran, sementara 223 Pemda ini belum dapat menyalurkan dana. Kemudian Dirjen GTK mendorong pembaruan data Dapodik dan mengisi pemenuhan beban kerja guru untuk memastikan guru memenuhi syarat sebagai penerima dana TPG.
Nah, bagi teman-teman di sini tentunya sudah ada 26 Pemda yang saat ini sudah cair. Silakan mungkin di antara teman-teman yang menyimak video ini yang sudah cair ataupun yang belum cair, ini silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar ini berasal dari daerah mana. Nah, di sini juga diperlakukan yaitu untuk perbaikan pembaruan data Dapodik untuk nanti memastikan bahwa kita ini memenuhi syarat sebagai penerima dana TPG. Jadi kalau misalkan di sini kita cek pada info GTK, tentunya di sini kalau misalkan di daerah saya ya, nah di sini sudah statusnya itu valid ya, status validasi TPG ini sudah valid. Kemudian di sini 108 ini sudah terbit SKTP. Apakah yang informasi kita dapatkan dari info GTK ini benar-benar sesuai dengan realita? Kalau misalkan berdasarkan pengalaman pribadi, ini juga sama teman-teman. Dikarenakan beberapa waktu yang lalu ketika di info GTK ini sudah terbit SKTP 108, di sini saya sudah mendapatkan informasi nih bahwasanya untuk SKTP ini sudah diambil ya oleh beberapa perwakilan guru dan sekarang sudah dalam proses teman-teman. Nah, perlu kita ketahui untuk tahapan dari status validasi TPG untuk pencairan tunjangan sertifikasi, di sini ada yang pertama itu adalah tahapan sinkron Dapodik. Kemudian yang kedua itu ada persiapan verifikasi. Kemudian setelah kita sinkron, kemudian persiapan verifikasi, kemudian di sini validasi data TPG. Nah, kemudian setelah dari sinkron, kemudian diverifikasi kita lulus artinya kita memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sertifikasi guru, maka di sini dilakukan validasi data TPG, yang mana di sini adalah yang menimbulkan di sini itu ada berbagai macam kode yang muncul ya. Mungkin antara akun satu dengan yang lain itu memungkinkan untuk berbeda. Nah, setelah itu di sini pengusulan SKTPG. Nah, setelah pengusulan disetujui, maka terbitlah yang namanya SKTPG. Setelah SKTPG ini terbit, maka barulah bisa direalisasikan yaitu pembayaran untuk tunjangan profesi guru yang triwulan 1. Kemudian berikutnya nanti kita menunggu untuk yang triwulan kedua. Lantas untuk syarat-syaratnya itu apa saja? Nah, syarat-syaratnya ini seperti yang kita bisa cek ya pada tampilan di bawah ini teman-teman. Jadi untuk misalkan guru ya, guru yang menerima tunjangan profesi guru ini kan memenuhi persyaratan. Yang pertama ini harus punya sertifikat pendidik, kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian atau mungkin juga guru di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian juga atau mungkin di sini kita dari guru swasta gitu ya. Kemudian memiliki status guru ini, kemudian mengajar satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Kemudian memiliki nomor registrasi guru atau NRG. Nah, NRG ini diterbitkan oleh kementerian. Ini kita dapatkan ketika kita sudah lulus PPG. Kemudian melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik. Jadi kita itu mengajar ya. Jadi untuk menerima sertifikasi itu kita harus mengajar teman-teman. Kemudian memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada batas minimal untuk pencairan, batas jam mengajar per minggunya. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah itu adalah baik ya. Jadi kinerjanya adalah minimal baik. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik. Nah, ini tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain ya. Jadi nggak nyabang lah itu. Ini kalau misalkan yang ini opsional ya. Jadi kalau ini didasarkan dari milik saya itu kan nggak nyabang di mana-mana teman. Oke, demikian semoga saja di daerahnya teman-teman ini nanti juga akan segera terbit SKTP dan juga segera cair ya tunjangan sertifikasinya.